Buat pencinta waifu-waifuan yang lagi cari TWS, cocok ini mah. Tangjim Mino Asano Tans Limited Edition. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Tangjim sendiri adalah brand besar yang tidak perlu saya presentasikan kembali sepak terjangnya. Mereka akhir-akhir ini merilis banyak produk yang cukup menarik ya, yaitu seperti For You, Tangjim Bunny, dan Tangjim Origin. Dan kali ini mereka merilis sebuah produk yang sebelumnya pernah dirilis. Ya mungkin harusnya sudah pernah dirilis ya, yaitu Tangjim Mino. Tapi Mino kali ini berbeda karena dia merupakan limited edition Asano Tans yang merupakan maskot dari Tangjim itu sendiri. TW1 ini bertema Feather of Starlight. Memiliki bentuk dan artwork yang cakep banget buat kalian para kolektor atau pencinta waifu-waifuan. Untuk segi driver sendiri, TW1 ini sudah dibekali dengan single dynamic driver 10mm dengan fitur yang lengkap banget. Seperti ANC mode, transparent mode, dan standard mode tentu saja ada di TW1 ini. Selain itu juga memiliki application yang tentu saja akan sangat membantu navigasi kalian dalam ngulik-ngulik TWS kecil satu ini juga. Untuk koneksi sendiri tidak perlu diragukan karena sudah ultra low latency dibekali dengan Bluetooth 5.3 yang kekinian banget. Dengan baterai yang cukup badak bisa bertahan sampai 37 jam pemakaian. Dan bicara soal spek sendiri menurut saya cukup lengkap lah untuk TWS1 ini. Dan kita mau thanks berat untuk HiVigo sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Oke, untuk packaging dan build-nya. Untuk packaging sendiri dari TWS1 ini, menurut saya packagingnya ini biasanya barang-barang limited, packagingnya mantap-mantap ya. Tidak terlepas dari TWS1 ini, mungkin harus saya highlight yaitu perintilannya yang oke banget ya. Ada banyak sekali perintilan di luar packaging utamanya. Yang merupakan fan service yang cukup menarik untuk kalian para pencinta Asano Tans sebagai maskot Tangjim. Dimana untuk segi kelengkapannya juga nggak pelit sama sekali untuk TWS1 ini, dimana tentu saja ada TWS, kabel, ada juga filter, kitab-kitab, ada pin, ada acrylic stand, ada postcard, dan juga tidak lupa stiker pack. Untuk build quality-nya sendiri dari TWS1 ini, most part-nya memang masih berbahan plastik ya. Kita akan lihat sama-sama aja untuk TWS1 ini build quality-nya. Oke, untuk build dari TW1 ini most part-nya dia berbahan plastik ya. Kalian bisa lihat aja di bagian depan ada artwork dan gambar dari kepala Asano Tans di sini lagi ngapain ini ya. Dan di bagian atasnya di sini ada transparent case ya, seperti ini ya. Top case-nya seperti ini transparan jadi bisa kelihatan in-ear monitornya atau TWS-nya. Di bagian belakang seperti ini Tangjim Mino dan di sini kelihatan engselnya. Yang mungkin saya agak worry ini terkait engselnya sendiri sih karena bahannya plastik ya. Ya itu sih, di sini ada tulisan-tulisan, di sini untuk charging, dan agak lucunya dari TW1 ini dia nggak bisa berdiri. Ya agak sulit, mungkin bisa ya, tapi agak sulit sih. Tapi ya selama saya coba sih nggak bisa ya. Jadi ini uniknya dari TW1 ini di sini nggak flat ya. Di sini harusnya bisa flat aja kan lebih enak dia bisa berdiri. Tapi di sini nggak bisa berdiri. Jadi ya bisa ditaruh begini sih. Untuk mengagumi artwork dari TW1 ini. Oke, di bagian di sini ada LED ya, satu LED juga. Di sini untuk airpiece-nya ya, di sini ada tangkainya. Warnanya gold seperti ini, ada tulisan Tangjim dan juga Mino. Yes, T dan juga ada tulisan apa ini? Yes, seperti ini. Bentuk untuk nozzle-nya juga berbentuk oval seperti ini. Saya nggak tahu kenapa ya banyak bentuk oval untuk TWS sekarang ini. Mungkin kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Ada markingnya juga dan mic ya. Biasanya mic ini fungsinya untuk ANC, ANC dan bla 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 itu ya. Di sini ada mic juga, lubang-lubangnya ya. Di sini juga ya ada lubang-lubang seperti itu. Oke, untuk fitting dari TW1 ini dia memiliki tangkai ya. Untuk pemakaian sendiri saya nggak ada masalah sama sekali ya. Pemakaiannya seperti ini. Everything's pretty good di sini, sit tight di telinga saya ya. Kekedapan grip cukup oke di sini. Walaupun bagi saya pribadi agak sedikit prefer yang mungkin bentuknya kacang, nggak ada tangkai-tangkaian. Ya menurut saya lebih oke aja nggak ada tangkai-tangkaian ya. Tapi itu hanya masalah preferensi yang, tapi secara fitting nggak mengganggu sama sekali sih.
Nah, perlu kalian perhatikan juga untuk TW1 ini, kalau kalian pakai outdoor ya, mungkin perlu diperhatikan karena dia belum ditulis IPX ratingnya ya. Jadi itu perlu diperhatikan kalau terkena hujan ataupun keringat yang berlebihan, mungkin juga bisa merusak entah shell-nya ataupun bagian internal dalamnya. Jadi itu perlu diperhatikan buat kalian yang memang menggunakan untuk outdoor activity, terutama olahraga. Oke, TW1 ini memiliki mode ANC, transparent, dan juga standard mode yang menurut saya cukup oke lah. Untuk klaimnya sendiri memang belum se-ekstrim KZ Carol ya, 55 dB. Dia klaimnya 45 dB dan menurut saya memang ya mungkin mendekati lah, tapi ya belum sampai 45 dB saya rasa sih kalau perbedaan antara ENC dan juga ANC-nya. Maksudnya yang transparent dan juga ANC-nya mungkin ya ada perbedaan yang cukup terasa, tapi ya nggak sampai yang ekstrim banget sih. Selain itu juga ada beberapa fitur yang bisa kalian akses dari aplikasinya seperti game mode, kalian bisa aktifkan di situ. Lalu juga ada beberapa EQ yang bisa kalian utak-utik di situ juga untuk mendapatkan sensasi menarik atau lebih dari TWS1 ini. Kalibrasi volume juga bisa dilakukan di situ. Dan ear detection untuk play pause secara otomatis saat kalian lepas gitu juga bisa melalui aplikasinya. Nah, untuk TW1 ini juga sudah dilengkapi touch panel yang bisa kalian gonta-ganti fungsinya ya. Maksud kalian sesuaikan fungsinya dari aplikasinya juga. Cuma secara default sudah ada untuk touch panelnya ini. 1 klik, 2 klik, dan 3 klik sudah ada fungsi-fungsi utamanya. Oke, untuk IPX-an memang masih absen ya di TW1 ini, jadi jangan jorok-jorok untuk pakainya, terutama kalian memang yang gunakan olahraga, tidak terlalu saya rekomendasikan untuk pakai TW1 ini. Mungkin kalau kalian komuter atau mungkin naik transportasi umum mungkin masih oke, tapi kalau misalnya untuk olahraga menurut saya jangan sih. Karena kalau dia terkena keringat ataupun hujan mungkin akan berpengaruh sedikit banyak untuk keawetan TW1 ini. Untuk format sendiri, TW1 ini sudah mendukung SBC dan AAC, jadi ya cukup oke lah. AAC at least ada di situ. Kalau SBC doang menurut saya agak meh aja sih. Tes 1, 2, 3. Berikut adalah mic dari Tangjim Mino Asano Tones Limited Edition. Oke, sound quality dari TW1 ini menurut saya ya, di arahnya agak neutral, brighter dikit ya, dengan penekanan mid-range to treble region yang cukup terlihat di situ. Dan format yang didukung sendiri adalah SBC AAC only ya di sini ya. Jadi tidak ada format LDAC apa TX bla bla bla, nggak ada ya. Dan disclaimer, di sini kita menggunakan S23 Ultra untuk mereview TW1 ini dengan mode defaultnya. Jadi kita nggak tuning macam-macam ya, default aja kita gunakan. Selalu kita gunakan yang default aja sih. AirTips-nya juga default, jadi nggak ada kita pakai AirTips lain, semuanya default only. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding. Oke, arah suara dari TW1 ini kalian bisa lihat aja ya. Ini dari bandingkan dengan Harman ya. Dia mengikuti Harman, cuma bassnya aja di bawah Harman ya. Di sini juga lean to Harman, lalu di sini ada turun di bagian upper treble-nya, di mid treble-nya di sini sudah agak turun, lalu di upper treble-nya turun lagi, naik sedikit ya. Di sini untuk kompensasi biar dapat air region-nya, ada sparkle-nya dikit ya. Tapi most part dia main di sini sih. Bagian sini presence, upper mid range, dan juga treble, mid treble-nya dikit lah. Ya disitulah. Oke, untuk suaranya sendiri, bassnya ini bisa dikategorikan cukupan aja ya. Bisa dikategorikan juga rada netral dikit. Mungkin sedikit kurang tebal dan gigit ya. Buat kalian pencinta ini monitor bass mungkin ya. Profil suara dari Tangjim banget ini, tapi ya rada-rada main upper mid to treble-nya dikit. Untuk sisi mid-nya sendiri very good untuk sebuah TWS. Terkesan bening-bening dan juga artikulasinya jelas. Tapi untuk male-nya emang sedikit agak tipis, kurang las dikit suaranya. Emang terasa sedikit bright spectrum ya, tapi didukung dengan clarity yang menurut saya cukup oke lah di sini. Untuk shouting-nya bisa muncul pada volume yang tinggi, perlu diperhatikan itu. Nah, untuk bagian treble-nya sendiri kalian bisa lihat aja di sini dia rada bright dan terasa energinya dengan ekstensi yang oke dan sedikit agresif. Untuk teknisnya somehow untuk TWS1 ini ya oke aja lah, clarity-nya oke, SS-nya atau soundstage-nya decent dengan presentasi khas dari Tangjim. Selain kita bahas pro dan cons dari TW1 ini. Cons dari TW1 ini menurut saya ya memang yang pertama ya dia masih build-nya agak plastiki, walaupun artwork-nya keren banget, desainnya juga oke banget, tematik banget, Asano Tones banget, limited banget lah. Tapi ya memang masih plastiki.
Yang kedua yaitu suaranya kurang fun di default settingnya ya. Sound settingnya atau EQ-nya yang default itu agak kurang fun dikit ya. Buat kalian mencari suara yang fun, yang warm, yang greget ya, yang ada ya apa ya, soul-nya gitu ya. Mungkin nggak terlalu suka sih dengan TWS 1 ini. Untuk pro-nya, overall ini adalah TWS yang cukup lengkap dengan software yang juga cukup mumpuni menurut saya. Untuk pro yang kedua yaitu dia memiliki suara Tang Jim yang menurut saya unik dan asik banget. Biasanya Tang Jim memang main neutral yang agak bright dikit tapi menyajikan suara yang bening banget. Ketiga yaitu dia ada mode-mode yang kekinian banget ya seperti INC, transparent dan standard mode. Di situ juga ada game mode yang ultra low latency untuk mendukung kalian bermain game-game ya biar nggak ketinggalan update-update-nya dari suaranya, nggak ada latency yang mengganggu di situ ya. Dan untuk value for money untuk TWS 1 ini menurut saya cukup oke lah di angka 700.000, 800 ribuan. Kesimpulan, TWS 1 ini cocok untuk dua hal ya. Buat kalian yang mencari suara Tang Jim yang bentuknya TWS, ini bisa kalian coba ya. Kedua, buat kalian pencinta waifu dan barang limited, ini juga harus kalian koleksi sih. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai TWS 1 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Ada pertanyaan seputar TWS 1 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Jangan lupa tanggal 1 dan 2 Februari kita ada event yang wow banget di Surabaya. Event yang cukup besar ya. Di Surabaya bagian ya, dan Indonesia bagian timur, saya rasa ini yang terbesar ya yang pernah ada ya. Jadi pastikan kalian stay tune terus dan hadir di event kali ini karena ini event yang jarang banget saya lakuin dan ini adalah yang terbesar di bukan Surabaya sih, Indonesia bagian timur keseluruhan. 1 dan 2, pastikan kalian hadir. Sekian dulu, saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.